Kup, weh. Udah matang telur ya saudara-saudara, selamat datang kembali di Art Product Center di acara kita Ciputra Creating Entrepreneurs ya. Nah, dan saya kira juga komitmen dari pemerintahan terhadap entrepreneurship ini sangat tinggi. Saya pernah mendengar dalam sebuah pidato Pak Presiden SBY mengatakan meminta kepada seluruh jajaran kementeriannya untuk menggalakkan program entrepreneur. Tentu saja sebagai salah satu bagian untuk penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu di antara para penonton di sini telah hadir juga Ibu Nora dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Bu, saya tuh tahu juga bahwa Pak Ciputra bersama dengan Pak Yaakob Utama pernah bersurat kepada Pak Presiden SBY untuk meminta sebuah program nyata dari pemerintah untuk meningkatkan entrepreneurship di antara kalangan masyarakat usia produktif seperti Ferdi ini gitu. Nah, yang Ibu tahu di semua kementerian sekarang seperti apa sih program pengembangan entrepreneurship ini? Presiden SBY juga sudah mencanangkan khususnya pada tahun lalu wirausaha baru. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih, Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu kita, Bu Nora. Tapi pada saat bersama kita juga sadar bahwa setiap kewirausahaan itu mengandung 3 hal yang tidak bisa lepas, yaitu adanya peluang, adanya inovasi, dan adanya risiko. Saatnya kita simak Ciputra bertanya. Calon entrepreneur Indonesia, apa risikonya? Bagaimana risikonya? Bagaimana mengelola risiko? Sampaikan semua. Karena produk ini merupakan salah satu produk inovatif, yaitu produk baru. Ya, resiko ketika kita masuk pasar adalah penolakan pasar, karena ini adalah sesuatu yang baru. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah edukasi market. Itu yang paling utama. Jadi kita tidak henti-hentinya untuk memberitahu bahwa ini tuh lebih praktis, ini lebih mudah, dan ini lebih aman buat masyarakat untuk menggunakannya. Apakah Pak Kementerian Ristek juga memberikan semacam apa ya namanya? Kalau buat saya edukasi lah gitu ya, atau pelatihan, selain pelatihan bersama dengan UCEC ini kepada para finalis tentang sisi teknologinya, seperti pengenalan terhadap teknologi baru atau bagaimana? Jadi kalau tadi sedikit yang kalau mengenai risiko, jadi insentif yang kita berikan dari Ristek itu adalah sedikit juga menanggung dari risiko yang ditanggung oleh teknopreneur ini. Sehingga kita kasih insentif. Nah, pasca itu sebetulnya yang akan dilakukan Ristek adalah dari sisi HKI-nya, perlindungan kekayaan intelektualnya. Itu yang harus kita perhatikan, karena jangan sampai nanti begitu ini berkembang, banyak orang yang kemudian mencontek, banyak orang yang kemudian meniru, yang kemudian Mas Ferdi ini yang rugi. Ini yang kemudian edukasi ini yang kemudian yang kami lakukan. Itu salah satu nilai tinggi secara ekonomis dari sebuah inovasi teknologi adalah perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Betul. Dan itu bisa dari betul. Betul. Ya. Baiklah. Kita berikan tepuk tangan. Hebat. Sekarang saatnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak tips and tricks di episode Ciputra Creating Entrepreneurs. Nah, itu tips and tricks di episode kita kali ini, Ciputra Creating Entrepreneurs. Dari situ kita berharap bahwa akan lahir lebih banyak lagi. Tidak hanya puluhan, tapi ratusan, ribuan, bahkan jutaan teknopreneur seperti Ferdi. Tepuk tangan untuk Ferdi. Terima kasih Ferdi ya. Sukses.
Mudah-mudahan jadi konglomerat teknologi di Indonesia. Siap. Terima kasih Pak Santosa untuk komitmennya dan terima kasih juga untuk Bu Nora untuk komitmennya. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita. Pemirsa di seluruh Indonesia, para entrepreneur sejati semuanya, untuk bisa menciptakan 4 juta orang entrepreneur di Indonesia memang butuh kerja keras. Kita butuh punya visi, kita butuh melakukan eksplorasi, dan kita harus selalu siap menghadapi berbagai macam risiko. Selamat datang di dunia entrepreneur. Terima kasih dan sampai jumpa.